Komisioner KPU mendorong dibentuknya Badan Peradilan Khusus Pemilu. DPR menganggap Mahkamah Konstitusi masih mampu menangani persoalan pemilu. Adanya Badan Peradilan Khusus membuat sistem penegakan hukum akan tumpang tindih. Menurut Prof. Yusril Iza, negara itu berpacu dengan waktu, maka negara lebih akan mengedepankan kepastian hukum daripada keadilan sesuai dengan prakteknya. Jika kita elaborasikan kembali dengan mosi perdebatan kita kali ini bahwa hal apa yang memang harus didahulukan terlebih dahulu, apakah pembentukan lembaga peradilan khusus atau memaksimalkan lembaga Mahkamah Konstitusi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Sidoluhur dengan saya Aurelia selaku pembicara pertama, Karen selaku pembicara kedua, dan juga Cherry selaku pembicara ketiga. Dengan mosi perdebatan kita kali ini, penyelesaian perselisihan hasil pemilu dan pilkada melalui pembentukan lembaga peradilan khusus. Dewan Juri yang terhormat, pembentukan lembaga peradilan khusus untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dan pilkada merupakan pilihan yang efektif agar dapat menjamin suatu kepastian hukum. Pemilu merupakan sarana masyarakat untuk memilih pemimpin dalam mengatur kehidupan mereka selama kurun waktu tertentu dan dilaksanakan secara langsung oleh rakyatnya, dan bukan didasari oleh faktor keturunan atau faktor lainnya. Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu dan Pilkada merupakan amanat dari undang-undang dan menjadi kebutuhan urgensial secara yuridis yang harus dilaksanakan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 154 Ayat 1 bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus. Tujuan dibentuknya Lembaga Peradilan Pemilu adalah dalam rangka menyelesaikan perkara perselisihan dan sengketa terkait pemilu baik dalam Pilpres, Pileg, hingga Pilkada, serta penyelesaian atas perselisihan pemilu dan pilkada di berbagai tingkatan bisa diselesaikan dengan tuntas, terpadu, satu pintu, dan memangkas proses birokrasi yang panjang, sehingga memberikan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum kepada rakyat. Namun sebelum Badan Peradilan Khusus tersebut dibentuk, maka MK tetap masih memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu dan pilkada berlangsung. Seiring dengan perkembangan perselisihan hasil pemilu dan pilkada dan tafsiran putusan kepemiluan Mahkamah Konstitusi, penyempurnaan aspek kelembagaan penegakan hukum pilkada harus dilakukan sedini mungkin, termasuk menentukan kepastian hukum tentang lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu dan pilkada. Maka dari itu pemerintah dan DPR perlu segera mengambil keputusan, yaitu tetap melakukan kewenangan akuo pada MK melalui perubahan kewenangan secara parsial di undang-undang. Sekian dan terima kasih. Juris quidem ignoratium quique nocere, factiferum ignoratium non nocere. Pengabaian terhadap hukum akan merugikan semua orang, tetapi pengabaian terhadap fakta tidak. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Karen selaku pembicara kedua dari tim Sidoarjo yang akan kembali memperkuat bangunan argumentasi yang telah disampaikan dengan sangat baik oleh rekan pembicara pertama kami. Saya sangat setuju bahwa penyelesaian perselisihan pemilu dan pilkada melalui pembentukan lembaga peradilan khusus memang hal yang sudah seharusnya untuk dilaksanakan. Mengapa? Yang pertama, pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah merupakan momen penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Yang kedua, lembaga ini dapat berfungsi sebagai pengadilan yang independen dan netral dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Yang ketiga, dengan adanya lembaga peradilan khusus pemilu dapat membantu perubahan praktik hukum dan kelembagaan negara saat ini menjadi lebih baik, terpadu, dan tidak tumpang tindih antara lembaga dalam kewenangannya menangani perselisihan dan sengketa kepemiluan, baik itu dalam pemilihan presiden, pemilihan legislatif, hingga pemilihan kepala daerah. Namun, seringkali terjadi perselisihan hasil pemilu dan pilkada yang memicu ketegangan politik dan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Salah satu mekanisme yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk lembaga peradilan khusus yang bertugas menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dan pilkada. Upaya pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu ini diharapkan dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terkait perselisihan dan sengketa dalam kepemiluan di Indonesia.
Anggota Komisi 2 DPR RI, Gus Paradigau sendiri menyatakan enggan memperdebatkan lagi masalah terkait penting tidaknya Badan Peradilan Khusus yang dimana bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan serta sengketa pemilihan kepala daerah, sebab hal itu sudah tertuang di dalam undang-undang. Menurutnya, kalau sudah diamanatkan oleh undang-undang, sudah seharusnya segera dilaksanakan. Sudah seharusnya juga pemerintah segera merealisasikan pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam pasal 157 tentang Pilkada. Menurut Gus Paradi sendiri, ia mengatakan bahwa Badan Peradilan Khusus ini nantinya akan memiliki wewenang untuk mengadili seluruh perkara berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada, seperti perkara perselisihan hasil Pilkada, administrasi Pilkada, dan perkara tidak pidana Pilkada sesuai dengan putusan MK nomor 97 Perundang-undangan nomor 10 tahun 2013. MK tidak lagi memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa hasil dalam Pilkada langsung karena ketentuan pasal 236C Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 yang bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. Pasal 157 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 menyatakan bahwa penyelesaian hasil sengketa Pilkada langsung menjadi kewenangan Badan Peradilan Khusus. Peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa pemilu harus siap mengadili sengketa dan pelanggaran pemilu. Hal ini dikarenakan fungsi peradilan yang tidak selalu memberikan putusan terhadap suatu sengketa, tetapi putusan pengadilan juga dapat membentuk prinsip dan ketentuan hukum yang harus dijalankan dalam penyelenggaraan pemilu. Eric Barron menyatakan bahwa peran peradilan tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga bisa memastikan terlaksananya prinsip-prinsip pemilu sehingga dapat terselamatkan dari upaya penyalahgunaan dan pelanggaran sistem pemilihan. Dengan ditanganinya pelanggaran dan sengketa pemilu oleh lintas lembaga Bawaslu, yaitu MA, PN, DKPP, PTTU, dan MK, tentunya akan semakin memperpanjang proses birokrasi yang ada. Selain itu, sifat kelembagaan Indonesia umumnya memiliki ego sektoralnya masing-masing, dan sering terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya jika memiliki tupoksi yang sama, sehingga membuat terjadinya proses yang panjang penanganan pelanggaran dan sengketa kepemiluan harus memerlukan operasional yang besar dan ketidakefektifan penanganan sehingga memerlukan dilakukan upaya untuk memangkas dan mempercepat proses penyelesaian ke dalam satu lembaga terpusat saja, yaitu Lembaga Peradilan Khusus. Dari adanya pelanggaran dan tindak pidana dalam pemilu, maka akan mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan, lalu merasa dicurangi dan tidak terima atas keputusan. Dan hasil yang telah ditetapkan akibat dari pelaksanaan pemilu yang tidak profesional akan berkeadilan tentunya memantik upaya untuk mencari keadilan dengan mengajukan sesuai gugatan hak konstitusinya dalam pemilu. Salah satu perkara yang paling sering diajukan dalam setiap penyelenggaraan pemilu dari waktu ke waktu yaitu terkait sengketa hasil Pilkada. Maka kami akan tegaskan sekali lagi bahwa kami setuju dengan mosi penyelesaian perselisihan hasil pemilu dan Pilkada melalui pembentukan Lembaga Peradilan Khusus. Sekian dan terima kasih. Interpretation cesat in claris. Interpretation as professio. Jika teks atau redaksi UU telah jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya. Sebab penafsiran terhadap kata-kata yang jelas berarti penghancuran. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Ceres selaku pembicara ketiga dari tim Sidoarjo yang akan kembali memperkuat bangunan argumentasi yang telah disampaikan dengan sangat baik oleh rekan pembicara pertama kami. Tetapi sebelum memasuki bangunan argumentasi, izinkan saya untuk meluruskan kekeliruan berpikir rekan kami dari tim Pro. Yang pertama, tim Pro menyebutkan lembaga peradilan khusus ini dapat berfungsi sebagai pengadilan yang independen dan netral dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Padahal sudah jelas dapat kita ketahui bahwa pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu dan pilkada seharusnya tidak dapat menjadi prioritas. Kenapa tidak dapat menjadi prioritas? Karena Mahkamah Konstitusi atau yang biasa kita sebut dengan MK telah terbukti secara mampu menyelesaikan sengketa hasil pemilu dan pilkada dengan adil dan transparan. Selain itu juga, sejak ada putusan MK nomor 55-PUU-17-2019 yang tidak lagi mengenal pemisahan antara pemilu dan pilkada, maka Badan Peradilan Khusus yang menangani perselisihan hasil pilkada tidak diperlukannya lagi, karena pada dasarnya penyelesaian perselisihan hasil pemilu dan pilkada akan bermuara ke MK. Jadi, sudah sewajarnya penyelesaian perselisihan hasil pilkada tetap ditangani oleh MK. Yang kedua, tim Pro juga menyebutkan dengan adanya lembaga peradilan khusus pemilu dapat membantu perubahan praktik hukum dan kelembagaan negara saat ini menjadi lebih baik.
Tetapi dapat kita ketahui bahwa Badan Peradilan Khusus Pilkada tersebut tidak kunjung direalisasikan. Bahkan penyelesaian sengketa pilkada tetap dilakukan oleh MK, yang mana MK telah menyatakan tindakan tersebut merupakan tindakan inkonstitusional. Dengan adanya keberadaan badan khusus yang sudah diatur dalam pasal 157 ini, justru malah mengaburkan sistem penegakan hukum kepemiluan yang saat ini sudah berjalan. Hal ini juga dapat menjadi suatu problematika ketika mekanisme penyelesaian sengketa pilkada hingga saat ini masih mengalami yang namanya ketidakjelasan. Di satu sisi, undang-undang mengamatkan agar direalisasikannya Badan Peradilan Khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada. Putusan MK pada tahun 2013 juga menyatakan hal yang serupa. Lalu, terdapatnya deadline pembentukan peradilan khusus dan deadline MK sebagai peradilan yang memiliki kewenangan sementara dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan. Seharusnya, yang membuat UU perlu menjawab masalah dan kebuntuan tersebut dengan adanya perubahan atau revisi terbatas terhadap pasal tersebut. Tentunya dengan adanya Badan Peradilan Khusus, ini biaya yang akan dikeluarkan juga nantinya akan lebih besar karena pembentukan lembaga peradilan khusus membutuhkan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilu dan pilkada melalui lembaga peradilan yang saat ini sudah ada. Mengalihkan wewenang penyelesaian sengketa tersebut ke lembaga peradilan khusus dapat menimbulkan birokrasi tambahan dan juga dapat memperlambat proses penyelesaian. Sementara itu, MK telah memiliki kewenangan dan pengalaman dalam menangani perselisihan hasil pemilu dan pilkada secara efisien. Pada putusan nomor 55/PUU/17/2019, MK juga menawarkan beberapa tawaran model pemilu serentak. Dan dalam pilihan-pilihan tersebut, pilkada masuk ke dalam bagian pemilu serentak. Ketika pilihan-pilihan tersebut diajawantakan oleh pembuat undang-undang, dalam hal ini, pemerintah bersama dengan DPR melalui revisi UU Pemilu dan Pilkada memasukkan pilkada dalam rejim pemilu serentak. Maka menjadi suatu pertanyaan, apakah Badan Peradilan Khusus Pilkada masih relevan untuk direalisasikan? Hal tersebut dikarenakan apabila pilkada masuk ke dalam rejim pemilu serentak, maka penyelesaian sengketanya tetap berada di dalam MK. Meskipun sampai detik ini belum terbentuk Badan Peradilan Khusus sebagai penyelesaian perselisihan hasil pilkada seperti yang dimaksud pada ayat 1 AQO, pada dasarnya pembentuk UU Pilkada AQO sudah dapat memperkirakan jika Badan Peradilan Khusus tersebut tidak akan dibentuk dalam waktu dekat ini. Hal tersebut bisa dilihat dari bunyi pasal 157 ayat ketiga. Dinyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan tetap diadili oleh MK sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus. Maka kami tegaskan kembali bahwa kami tidak setuju dengan mosi penyelesaian perselisihan hasil pemilu dan pilkada melalui pembentukan lembaga peradilan khusus. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, kami tetap berpegang teguh bahwa tim kami menentang mosi penyelesaian perselisihan hasil pemilu dan pilkada melalui pembentukan lembaga peradilan khusus. Kenapa tim kami sangat menentang dengan adanya mosi ini? Dikarenakan bahwa sampai detik ini belum ada terbentuknya Badan Peradilan Khusus sebagai penyelesaian perselisihan hasil pemilu dan pilkada. Lalu seperti yang kita semua ketahui bahwa MK tetap masih memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu dan pilkada berlangsung. MK juga telah terbukti secara sah bahwa ia mampu untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu dan pilkada dengan adil dan transparan. Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa dengan adanya peradilan khusus ini, biaya yang dikeluarkan juga nantinya akan lebih besar karena pembentukan lembaga peradilan khusus membutuhkan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilu dan pilkada melalui lembaga Mahkamah Konstitusi. Pembentukan lembaga peradilan khusus dapat menimbulkan konflik dengan peradilan yang sudah ada, seperti Mahkamah Konstitusi atau Pengadilan Tinggi. Hal ini dapat memperumit proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu dan pilkada. Berdasarkan argumentasi kami, tentunya kami sangat tidak setuju dengan adanya penyelesaian perselisihan hasil pemilu dan pilkada melalui pembentukan lembaga peradilan khusus.
Perlu dipertanyakan sekali lagi, apakah lembaga peradilan khusus dapat direalisasikan dengan baik atau hanya menimbulkan suatu masalah yang mengakibatkan ketidakjelasan hukum karena negara itu berpacu dengan waktu. Oleh karena itu, hingga ujung perdebatan kita kali ini, kami mengajak Dewan Juri yang terhormat untuk duduk bersama kami, mendukung secara tegas, lugas, dan mantap argumen kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan terima kasih.